Halo guys, selamat datang di Ini Podcast. Kenapa ini podcast? Karena ya ini podcast. Tepuk tangan. Oke, jadi hari ini kita udah kedatangan bintang tamu yang super banget. Siapa tak kenal beliau? Sudah ada Prof. Hikmahanto Juwana, tepuk tangan. Halo Prof. Selamat malam, apa kabar? Baik, Prof gimana Sehat kabarnya? ya? Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi perjalanan berapa lama Prof dari Cimahi ke Justisia? Dari Cimahi ke Justisia 2,5 jam lah. 2,5 jam ya Prof ya? Masih sempat makan ayam taliwang tadi kita ya Prof? Iya, sebelum sini pedas. Pedas ya? Tapi mantap. Mantap. Oke, Nina, mantap kata Prof Hik, ayam taliwangnya. Prof, ini kan kita bulan Desember mau ulang tahun nih, Justisia Training Center yang kelima. Nah, hari ini kita mau ngobrol dikit nih terkait dengan perkembangan Justisia. Selama 5 tahun Prof juga ikut mengawal Justisia Training Center, ya kan? Nah, boleh nggak sih Prof kita sedikit flashback ke 5 tahun yang lalu nih? Waktu Bang Andri dulu datang ke Prof cerita mau bikin Justisia Training Center. Masih susah tuh. Masih susah, masih kurus ya Prof. Apa sih sebenarnya yang bikin Prof itu akhirnya ya udah deh, gue tolong deh si Andrea nih, gue support deh gitu. Nggak ditolong lah kan. Jadi pada waktu itu saya lihat anak muda yang punya idealisme. Oke. Ya kan? Saya itu seneng kalau misalnya lihat anak-anak muda yang punya idealisme, punya semangat. Ya yang paling bisa saya lakukan adalah mendukung mereka. Kalau misalnya ngasih modal nggak punya duit soalnya. Ya kan? Jadi mendukung. Pokoknya saya katakan oke, ini bagus. Bahkan mendukung saya itu adalah ya memberikan kontak-kontak ya mereka-mereka yang bisa jadi narasumber mungkin, lalu kemudian juga kontak-kontak untuk melakukan kegiatan-kegiatan nggak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri dan lain sebagainya. Jadi itu pertama. Yang kedua itu adalah karena saya melihat ya pendidikan di bidang hukum itu harusnya selain yang sarjana hukum gitu ya, yang mengarah kepada praktek. Oke. Nah, yang ditawarkan oleh Justisia Training Center ini kan sebenarnya praktek. Ya, praktek merancang kontrak, praktek untuk tahu mengenai masalah perpajakan, kepabeanan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya ini lain dari yang lain nih, gitu kan. Jadi perlu didukung. Dan yang ketiga, saya melihat nih ide sertifikasi terkait dengan kompetensi. Oke, waktu itu ya kita ngobrolin 2016 berarti 2016, nih ya. 2016 karena sertifikasi ini kita tahulah di banyak negara ASEAN terutama mereka sudah mulai nih sertifikasi untuk kompetensi-kompetensi. Nah kita kalau nggak hati-hati jangan-jangan kita nggak punya sertifikasi kompetensi nanti dari berbagai negara masuk ke negara kita dan kita nggak bisa mendapat pekerjaan di negara sendiri karena apa? Tidak ada kompetensi, tidak ada sertifikasi kompetensi. Nah itu kan berbahaya menurut saya. Jadi ini ide bagus, orisinil, kenapa nggak didukung? Nah waktu itu saya pikir ya sudah, saya bilang all out pokoknya. Ya meskipun awal-awal tersandung-sandung, benar. Iya kan? Sekarang udah punya rumah baru. Aduh. Ya jadi teman-teman dulu itu bahkan Dea inget Prof 2017 mungkin ya. Kita tuh sempet sampai nggak enak gitu sama Prof karena jumlah peserta itu cuma 3 orang dan mesti bilang sama Prof boleh nggak Prof ngajarin setengah hari karena Justisia nggak mampu bayar Prof seharian. Tapi Prof bilang nggak apa-apa Yan, saya ngajar tetap sehari nanti kamu bayar menyesuaikan aja. Aku ingat itu Prof, nggak bakalan lupa waktu itu kita susah Masih banget. Masih jadi MC ya waktu itu. Bener. Sekarang jadi sekper. Aduh, bisa aja Prof. Nah, kan Prof udah melihat nih perkembangannya Justisia 5 tahun belakangan ini kan. Kalau menurut Prof nih, gimana sih Prof menanggapi perkembangan Justisia dari yang tadinya kita cuma di pelatihan, sekarang kita udah berkembang ke media, kemudian kita punya lembaga sertifikasi profesi juga gitu. Prof melihat perkembangan kita 5 tahun ini gimana sih Prof? Ya luar biasa lah ya. Jadi ini ibaratnya konglomerasi. Semua dimakan ini kan. Ya ampun. Sebentar lagi harus hati-hati nih nanti KPPU datang nih. Tolong Mas Farul bagian itu di-cut aja ya. Iya tapi bagus, artinya gini, pada waktu itu mungkin Justisia ingin mengiklankan kan gitu, lalu sulit untuk mengiklankan karena mungkin jadi pesaing atau apa, tiba-tiba punya ide, kita bangun sendiri aja, ya kan, lalu kemudian
ada di sini medianya. Lalu media di sini apa yang harus dilakukan? Jangan sampai kita punya orang-orang yang ada di sini tapi idle gitu kan. Yes. Nah, muncul lagi ini itu. Jadi menurut saya apalagi sekarang ya pakai podcast. Waduh. Bintang tamunya saya. Berapa ini bayarnya? Aduh ya ampun. Nah, tapi ide seperti itu bagus karena apa? Ini sebenarnya membuka lapangan pekerjaan, merekrut banyak pekerja begitu ya. Dan mereka-mereka yang anak-anak muda yang punya kreativitas yang ya sesuai dah dengan anak-anak muda. Jadi menurut saya ini sungguh sangat luar biasa. Apalagi suasana di Justisia Training Center ini kekeluargaan, keakrabannya dijaga gitu ya. Tidak ada katakanlah jarak antara pegawai atau karyawan di sini. Siapa aja ya seperti kita berteman kan gitu. Sampai mungkin nginep-nginepan dan lain sebagainya untuk Iya, bekerja. Artinya apa? Nggak ada rasa bahwa kita ini digaji sekian kok sampai kerja sampai malam. Kan nggak ada rasa gitu. Yang penting adalah tanggung jawab. Resultnya tuh seperti apa. Nah ini yang saya senang melihat Justisia Training Center ada suasana seperti ini. Ya meskipun beberapa kali saya diajak untuk nginep-nginep, saya bilang, waduh, ini susah nih sayanya kan, kalau nggak tidur di rumah rasanya nggak enak. Sebenarnya ini ngobrolnya kayak gini karena di podcastin takutnya Bu Nende nonton ya, Prof. Nah, Prof, selama 5 tahun kita bareng-bareng ya, Prof ya. Ada nggak sih pengalaman yang menurut Prof selama Prof nemenin Dea sama Abang di Justisia yang paling berkesan gitu untuk Prof tuh yang mana kira-kira? Yang paling berkesan tuh tunai dan terang. Kalau kita mengajar langsung terang, langsung dibayar. Ya kan enak gitu kan. Karena ada juga yang nunggu-nunggu dulu 2 minggu lagi, 2 minggu, kita udah lupa gitu. Jadi itu harus dipertahankan ya, Prof? Itu harus terus dipertahankan gitu kan. Ya, Bang Andrian yang di sebelah sana tolong itu dicatat poin dari Prof ya. Nah, ada lagi nih Prof, dia mau tanya terkait dengan harapan Prof kepada Justisia. Karena kan kita menginjak usia baru nih 5 tahun. Bahkan kalau tahun lalu tuh Pak Redi tuh sempat bilang sama kita bahwa Pak Redi ini optimis 5-10 tahun mendatang beliau optimis akan ada sekolah tinggi ilmu hukum Justisia katanya. Nah, kalau Prof sendiri harapannya untuk Justisia apa nih Prof? Ya, kalau saya sih gini, fokus aja ke masalah yang berkaitan dengan pendidikan yang praktis ya bagi sarjana hukum. Karena ini nggak banyak digarap. Ada sih kayak pendidikan praktisnya PKPA gitu kan. Tapi menurut saya PKPA itu memberikan pendidikan praktis, tapi cuman sedikit gitu kan. Oke. Nah, kalau ini kan enggak, pendidikannya bisa sehari 2 hari gitu kan, 3 hari, lalu ada kompetensinya gitu kan. Sekarang ini dilihat betul. Nah, ini yang harus dijaga nih integritas ini ya dari personilnya, asesornya. Jangan sampai nanti muncul hal-hal yang buruk. Karena kalau kita punya, ya bukannya saya mau menghilangkan harapan punya apa tadi sekolah hukum gitu ya, kan sudah banyak nih fakultas-fakultas hukum. Dan pendidikannya lebih banyak akademis. Saya selalu bilang nih, pendidikan hukum itu kayak dokter. Jadi ada sarjana kedokteran ya yang berteori-teori, tapi ada juga nanti pendidikan yang sifatnya kekhususan ya. Bukan kekhususan, praktek. Itu kan dokter itu kan profesi dokter ya, pendidikan profesi dokter itu praktek dia ke rumah sakit kayak ini. Betul. Nah, seandainya katakanlah Justisia Training Center fokus ke yang 2 tahun kayak pendidikan profesi dokter, itu kan bagus. Ada misalnya kontrak drafter, ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Nah, itu fokus aja di situ. Ya, suatu hari mungkin punya gedung sendiri. Amin. Lalu kemudian bisa memfasilitasi banyak orang, bahkan dengan ICT sekarang ngapain juga cuman di Jakarta. Kalau dulu kan terbatas dengan satu ruangan, paling banter berapa waktu itu ya? 20 orang. Ya kan, sekarang bisa 50 orang. Ya kan, harapannya 50 orang juga nanti honor pengajarnya dihitung per kepala gitu kan. Nah, ini mau 50 orang, 20 orang sama aja gitu kan. Bahaya. Tapi kan cepet Prof. Ya cepat. Oke deh. Nah, Prof, satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya tadi Prof
kesel nih mau ditanyain ini, katanya itu pertanyaannya susah banget deh ya gitu. Hmm. Tapi Prof, sekarang kan orang Justisia udah banyak banget nih. Ada 20. Selain Dea sama Abang. Siapa coba orang Justisia yang Prof inget namanya nih Prof? Yang pasti yang jadi moderator saya aja kan. Ada Sheila, ada Siva, ada Sheila, ada Siva, ada Sheila, ada LD. Ya, LD disebut juga. Ada Tio. Oke. Ya itu ya Prof ya. Yang Jadi, ngubungin soalnya kan. Yang menghubungi itu. Iya. Jadi yang sekali dulu mereka ya. ada WA gitu, wah uang nih. Ada satu lagi Prof sebetulnya. Iya tuh. Si Tika. Lupa Prof. Oh iya. Ulang tahunnya bareng loh sama Prof 23 Masa? November. Waduh, Beneran. Ya Selamat ulang tahun ya Tika. Yeah. Oke Prof, nih penutup di podcast kita malam hari ini nih Prof. Boleh nggak Prof sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Justisia dan juga optimisme Prof bahwa Justisia akan semakin berkembang ke depannya. Ya, selamat ulang tahun untuk Justisia Training Center yang kelima ya. Mudah-mudahan terus mengembangkan sayapnya dan fokus pada pendidikan kompetensi hukum. Udah itu aja, itu sudah sangat luar biasa. Ya, tapi juga harus tetap agile gitu ya. Karena pasti kompetitor akan hadir. Yes. Ya, tapi jangan kemudian khawatir karena dengan adanya kompetitor kan bagus gitu ya. Dan juga jangan merasa menghaki saya sendiri karena boleh juga kompetitor pakai saya kan. Betul. Nah, nanti kita lihat mana yang bayarannya lebih tinggi. Ya, kita fokus yang ke sana ya. Betul, Prof. Oke deh kalau kayak gitu. Terima kasih ya Prof untuk kesempatannya malam hari ini. Teman-teman, terima kasih sudah nonton podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kita Justisia Training Center. Sampai ketemu lagi di Ini Podcast. Bye-bye.